Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafa Nisika Amelifah dari Prodi Hubungan Internasional dengan NIM 211250042. Saya di sini ingin melaksanakan tugas dari Pak Toteng Suhara SAG MSOS dengan tema yang berjudul bahayanya narkoba dan mabuk-mabukan bagi orang Islam. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dalam keadaan sempurna, diberikan nikmat iman, Islam, akal dan kesehatan. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dinikmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini marilah kita bersama-sama merenungkan satu persoalan besar yang menjadi penyakit sosial umat atau umat sosial, khususnya di kalangan generasi muda Gen Z ya guys, yaitu narkoba dan mabuk-mabukan. Dua hal ini bukan hanya merusak tubuh, tetapi juga merusak iman dan masa depan seorang muslim. Kedudukan dalam Islam, saudara-saudaraku, Islam sangat menjaga akal manusia karena akal adalah alat utama untuk mengenal Allah, membedakan halal dan haram, serta menjalankan perintah agama. Maka segala sesuatu yang merusak akal diharamkan oleh Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya qomar, berjudi, berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah agar kamu beruntung." Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Ayat ini menegaskan perintah menjauhi, bukan sekedar tidak meminum, artinya mendekati saja sudah dilarang. Narkoba, walaupun tidak disebutkan secara nama pada zaman Rasulullah, hukumnya sama dengan qomar karena memiliki ilat atau sebab hukum yang sama, yaitu memabukkan dan merusak akal. Yang kedua, dalil hadis tentang haramnya yang memabukkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu musyrikin haram, wa ma askarakat sirufu faqaliluhu haram." Setiap yang memabukkan itu haram. Dan apa saja yang jika banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram. Hadis ini sangat jelas, tidak ada alasan cuma sedikit, sesekali atau sekedar coba-coba. Dalam Islam, sekecil apapun itu tetap haram ya guys. Nomor 3 itu yaitu bahayanya narkoba dan mabuk-mabukan bagi orang Islam atau umat Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah, merusak iman dan ibadah orang yang mabuk atau menggunakan narkoba itu lalai dari sholat, berat melakukan ibadah, hatinya keras dan jauh dari Allah. Rasulullah SAW bersabda, peminum qomar tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Bayangkan 40 hari sholat kita tidak dinilai di sisi Allah hanya karena satu kemaksiatan, dan itu sangat haram ya guys ya, sangat disesali nanti di akhirat. Terus merusak akhlak dan kehormatan orang yang mabuk, mudah berkata kasar, berbuat zina, melakukan kekerasan, kehilangan rasa malu. Itu sangat-sangat diharamkan bagi umat Islam guys. Makanya kalian jauhi narkoba dan mabuk-mabukan. Padahal Rasulullah SAW bersabda, malu adalah bagian dari iman. Ketika rasa malu hilang, maka iman pun terancam hilang. Merusak tubuh yang dititipkan oleh Allah. Tubuh kita bukan milik kita sepenuhnya, melainkan amanah dari Allah. Hanya saja titipan dari Allah, maka kita harus jaga ya guys. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." Nah, narkoba itu merusak otak, saraf, organ tubuh, bahkan menyebabkan kematian. Menggunakan narkoba berarti menyakiti diri sendiri, dan itu dilarang dalam Islam. Jadi nggak boleh self harm karena narkoba guys. Terus merusak keluarga dan merusak keluarga dan masyarakat. Banyak keluarga hancur karena narkoba. Jadi anak durhaka, jadi orang tua menderita, kejahatan meningkat.
Setan menjadi narkoba dan komar sebagai jalan sesat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya setan bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui komar dan judi, serta menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Quran Surat Al-Maidah ayat 91. Inilah tujuan utama setan, menjauhkan manusia dari Allah, taubat dan jalan kembali kepada Allah. Hadirin sekalian, bagi siapapun yang pernah terjerumus, jangan pernah putus asa. Islam adalah agama rahmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah." Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Selama kita mau bertaubat, meninggalkan kebiasaan buruk dan sungguh-sungguh berubah, Allah Maha Pengampun. Mari kita jaga diri kita, anak-anak kita, dan generasi umat Islam dari narkoba dan mabuk-mabukan. Apalagi bagi teman-teman kita ya guys ya, kita harus hindari mereka dari bahayanya narkoba dan mabuk-mabukan. Jangan gadaikan iman dengan kenikmatan sesaat. Jangan tukar masa depan dengan kehancuran. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala bentuk kemaksiatan dan menguatkan kita dari ketaatan. Wallahu alam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.